102,9 MDK Radio yang You Station 1029ers. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Saatnya sikat seputar informasi kesehatan yang bakal nemenin kamu dari jam 4 sampai jam 6 sore nanti. Yuk upgrade dan update informasi seputar kesehatan bersama Radio MDK, karena kita kerjasama bersama Promkes RSHS Bandung. Dan di sikat edisi kali ini kita akan membahas tentang karsinoma nasofaring atau KNF. Tentunya bersama Dr. Ifik Budian Nazar SPTHT BKL. Apa sih KNF ini apa? Terus gejalanya apa? Karena si KNF ini menduduki peringkat keempat kanker yang mematikan di Indonesia, tentunya setelah kanker payudara, kanker leher rahim, dan juga kanker paru. Wow. Kita tunggu dulu Promkes RSHS untuk bergabung. Selamat sore dokter. Izin untuk join ya dok ya. Oke, sebentar. Oke, saya invite. Dokter yang invite atau saya yang invite, dok? Saya yang invite ya dok ya. Halo dokter, selamat sore. Assalamualaikum Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat dokter, dokter sehat? Oke, alhamdulillah sehat. Salam kenal dokter, nama saya Mutiara. Oh iya, salam kenal juga, nama saya Ifik. Oke, bersama Dr. Ifik Budian Nazar SPTHT BKL 1029ers. Dokter, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh dong disapa dulu para penonton kita yang ada di sini atau para pendengar Radio MDK yang berada dimanapun. Karena ini disiarkan juga di 102,9 MDK Radio. Dan untuk pendengar kita namanya 1029ers, dokter. 1029ers ya? Oke. 1029ers. Oke, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Ifik Budian Nazar, spesialis THT BKL. Mungkin dalam kesempatan ini kita akan ngobrol tentang karsinoma nasofaring, yang dimana kebetulan juga ini dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, yang tepatnya pada tanggal 27 Juli. Gitu. 20. Ya harapannya sih dengan kita ngobrol di sini para pendengar 1029ers jadi bisa menyimak dan mungkin bisa ya tergugah ya nanti untuk setidaknya tahu bagaimana namanya karsinoma nasofaring gitu. Baik. Karsinoma nasofaring ini aku jujur dok masih belum familiar dengan nama ini. Apa sih dok karsinoma nasofaring ini? Sebenarnya karsinoma nasofaring. Jadi kalau namanya karsinoma itu kalau kita bahasa awam nyebutnya mungkin kanker ya. Jadi sebenarnya salah satu tumor ganas atau keganasan di bagian kepala leher. Nah, di mana nasofaring itu organ yang terletak di belakang dari hidung. Jadi belakang hidung. Cuman manifestasinya biasanya nggak hanya di hidung. Jadi bahkan pasien-pasien itu datang ke kita berobat dengan kondisi yang sudah dengan adanya keluhan yang lain bukan dari nasofaringnya gitu. Jadi biasanya dengan keluhan benjolan di leher atau bahkan dengan keluhan yang sudah matanya mengalami gangguan, kemudian adanya mimisan ataupun bahkan telinganya udah nggak bisa dengar gitu. Karena sangat berhubungan dengan posisi di mana nasofaring itu di belakang hidung. Mengerikan ya dok ya? Ya kebetulan nasofaring ini merupakan keganasan paling tinggi ya di bagian telinga hidung tenggorok. Jadi apalagi di Indonesia kebetulan untuk keganasan paling tinggi salah satunya adalah keganasan nasofaring. Dan disebutkan bahwa keganasan nasofaring ini itu masih menempati nomor 4 keganasan di Indonesia terutama. Gitu. Setelah payudara, kemudian kanker serviks dan lain-lain. Gitu. Oke dok. Nah kalau ya kayak kanker payudara kan udah jelas perempuan ya dok ya untuk gender. Betul. Kalau untuk karsinoma nasofaring ini apakah gender mempengaruhi dok? Apakah lebih banyak perempuan atau laki-laki atau keduanya bisa berpotensi sebenarnya? Kalau mengenai
jenis kelamin atau gender, sebenarnya kalau dari hasil penelitian memang paling banyak laki-laki sebenarnya dibandingkan perempuan. Tapi kalau dibandingkan perbandingan mungkin sekitar 2:1 lah kurang lebih. Kebanyakan pada laki-laki. Dan ini erat kaitannya dengan faktor penyebab atau faktor risiko kenapa terjadinya nasofaring. Ya mungkin yang kita tahu salah satunya adalah merokok seharusnya. Wow. Jadi ya salah satunya itu yang dari hasil literatur ataupun dari hasil penelitian memang salah satu penyebabnya adalah rokok. Jadi ya mungkin laki-laki ya yang lebih banyak. Jadi kalau sampai saat ini yang paling banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Oke, dari gender berarti kalau ini lebih dua-duanya berpotensi yang sama sebenarnya ya dok ya? Betul. Berarti kalau untuk perokok yang aktif ya dok ya? Betul. Sebenarnya kalau dari penelitian sih memang perokok aktif. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang pasif pun juga bisa terpapar ya. Dan memang sampai saat ini memang multifaktorial penyebabnya. Maksudnya banyak dari faktor risiko yang menyebabkan kanker nasofaring. Jadi tidak hanya itu, yang mungkin juga bisa faktor genetik, faktor infeksi virus dan yang lain-lain gitu. Dok, saya merinding, ngeri gitu. Nah dok, biasanya gejala awalnya sendiri dok untuk karsinoma nasofaring ini seperti apa sih dok? Oke, kalau untuk gejala ya karena jadi kalau berdasarkan letak dan posisi, karena tadi di belakang hidung dan itu sangat erat kaitannya dengan organ-organ di sekitarnya, dan itu juga manifestasi ataupun gejala yang dirasakan kepada pasien itu biasanya minimal 3. Yang biasanya kalau kita menyebutnya namanya trias. Jadi trias gejala gitu. Ada gejala di bagian telinga, biasanya yang dikeluhkan adalah telinga berdengung, kemudian penurunan pendengaran. Kalau kemudian gangguan di mata, kalau di mata itu biasanya pandangan berbayang, kayak kabur gitu, pandangan ganda kalau kita nyebutnya. Kemudian ada gejala ya di daerah hidung, dari hidung. Nah dari hidung biasanya yang dikeluhkan oleh pasien itu biasanya ada mimisan, meskipun mimisannya enggak yang sifatnya masif ya, maksudnya perdarahan banyak, tapi sedikit-sedikit, dan itu yang bisa salah satu faktor gejala awal yang biasanya kita temukan pada pasien-pasien dengan karsinoma nasofaring. Jadi 3 itu, ada telinga, kemudian mata, kemudian di hidungnya. Gitu. Oke. Dan dok, biasanya kalau misalnya yang selama ini dokter tangani nih dok, ada nggak pasien tuh biasanya merasakan untuk ketahuan nih dok, ketahuan ke arah ini tuh ternyata KNF, itu biasanya berapa? Oke. Jujur aja untuk deteksi dini kanker nasofaring memang masih ya tantangan buat kita ya, terutama untuk dokter THT ataupun yang khususnya pada dokter onkolog atau tumor kepala leher di bagian bidang onkologi. Sampai saat ini untuk deteksi dininya memang kita masih tidak semasif yang kalau misalnya kalau ada kanker payudara gitu. Nah, sampai saat ini kita biasanya pasien itu datang ke kita tuh udah stadium yang sudah stadium 2 ke atas atau stadium lanjut kita nyebutnya. Dan itu sebenarnya yang paling penting kenapa kita deteksi dini gitu. Nah, untuk deteksi dini tadi yang saya sebutkan di awal bahwa untuk gejala yang trias itu, jadi memang kita harus aware dengan gejala itu. Ya, alangkah lebih baiknya kalau misalnya dengan ada keluhan seperti itu, apalagi keluhannya misalnya sudah berobat ke fasilitas kesehatan tertentu atau ke dokter tertentu, tapi kok nggak ada perubahan ya. Ya, mungkin salah satunya adalah kita harus memeriksakan kondisi di nasofaring. Gitu. Ya, setidaknya kita lebih aware aja intinya menurut saya. Karena memang sampai saat ini belum ada program yang untuk deteksi dini kanker nasofaring. Gitu. Oke, padahal kanker keempat yang ganas ya. Tapi kenapa? Betul. Mungkin PR juga ya untuk pemerintah kita supaya lebih. Sebenarnya hambatannya salah satunya adalah yang tadi kenapa kita ada ngobrol ini, salah satunya menurut saya salah satu bentuk promotif dan termasuk juga preventif gimana caranya kita mendeteksi kanker nasofaring pertama. Yang kedua, bagi kita pun dari dokter THT ataupun dokter yang misalnya layanan primer, kan kita tahu nasofaring itu letaknya di bagian belakang. Kemudian kan kita tahu bahwa untuk evaluasinya juga lewat hidung salah satunya. Meskipun kita bisa evaluasi dengan yang lain, dan itu organnya termasuk organ yang kecil. Kalau kita mendeteksi kan posisinya belakang juga rada susah kita mendeteksinya. Jadi memang perlu ada pemeriksaan khusus gitu untuk mendeteksi ke arah
oh ini kita curiga kanker nasofaring. Jadi memang idealnya bentuk penyuluhan ataupun kita ngobrol-ngobrol seperti ini ataupun sifatnya kayak penyampaian tentang bagaimana kita mendeteksi kanker nasofaring itu lebih penting sebenarnya gitu. Bagaimana cara mendeteksinya. Baik, baik, baik. Nah nih dokter, sebelum kita ngobrol lanjut, buat para tentudeners yang lagi nonton di sini atau buat yang lagi di rumah dan pengen bertanya sama dokter Ivy, boleh banget ya. WhatsApp kita ada 0811 20 20 10 29 atau kamu tinggal komen aja di sini. Oke dok, balik lagi kita ngobrolin si faring ini. Nah nih dok, kalau yang tadi di hidung itu kan tadi dokter sampaikan itu biasanya mimisan, meskipun sedikit. Kalau penciuman kayak gitu ada nggak sih dok? Kalau untuk gangguan penciuman, ya memang tidak spesifik pasti nasofaring ya. Mungkin kita harus cari tahu dulu penyebabnya dari mana. Tapi salah satu gejala yang dirasakan kalau misalnya dari masalahnya di hidung, biasanya gejala yang mungkin khasnya itu adalah salah satunya mimisan. Ya meskipun mimisannya nggak terlalu aktif gitu, tapi ya salah satunya itu sebenarnya. Dan ya itu hanya gejala awal sebenarnya, Mutia. Jadi yang mungkin untuk deteksi dini memang kita aware-nya dengan 3 gejala itu. Tapi kalau untuk yang kita ketemu sekarang sampai saat ini yang paling banyak pasien itu kalau kan salah satu manifestasi tadi saya udah di awal menyebutkan itu ada benjolan di leher. Dan itu sebenarnya perluasan dari kanker nasofaringnya karena primer atau utama dari asal utama keganasannya atau kankernya itu dari nasofaring. Dan itu datang pasien dengan udah keluhan benjolan di leher. Nah itu sebenarnya yang sangat kita sayangkan gitu. Jadi itu sih. Oke. Nih dok, benjolan di leher ini kan kalau saya karena tinggal di daerah nih dok, banyak banget dok tetangga temen yang juga memang sudah tiba-tiba benjo dan kalau di kampung ya dok ya, kalau ditanya tuh kunaon gitu ya, biasanya pada jawabnya panas dalam cina dok, terus bulawan gitu. Ya oke. Kalau untuk benjolan di leher, ya sebenarnya itu salah satu gejala yang di samping 3 gejala awal tadi yang saya sebutkan, itu juga ada gejala ada benjolan di leher. Dan yang penting menurut saya adalah, ya mungkin saya juga bisa menghimbau kepada teman-teman sejawat kita yang di layanan di primer atau dokter umum gitu, ataupun tenaga kesehatan yang lain. Yang paling utama adalah kita harus tahu dulu dari mana sih benjolan itu. Ya mungkin kalau di masyarakat taunya ya tadi yang Mutia sebutkan ada panas dalam atau apa gitu. Jadi memang idealnya saran saya sih kalau udah ada benjolan ya idealnya diperiksa ke layanan kesehatan primer yang terdekat minimal itu. Dan nanti kita akan bisa mengevaluasi atau mengeksplor dari mana sih sumbernya. Karena tadi saya bilang kan kita biasanya kalau dokter tuh menanyakan gejala awalnya gimana Bapak Ibu. Apakah emang tahu-tahu ada benjolan, apakah ada keluhan yang lain, ya mungkin sebenarnya sih itu salah satu kita pengen tahu mencari sumber utamanya kenapa ada benjolan itu. Dan memang benjolan di leher itu ya tadi salah satunya saya sebutkan itu khasnya memang salah satu penyebab paling banyak adalah dari kanker nasofaring itu. Nah kanker nasofaring itu khasnya kalau benjolan di leher itu di daerah leher samping. Jadi biasanya sepanjang ada otot di sini namanya kalau kita nyebutnya ada sternocleidomastoideus. Nah sepanjang itu dia benjolannya dari bawah daun telinga kemudian sepanjang sini. Itu bisa mengenai bagian sebelahnya saja atau dari sisi satu sisi saja atau bisa 2 sisi gitu. Dan khasnya itu adalah ya mungkin tadi gejala awalnya mungkin ada gangguan pendengaran baik itu telinga berdengung terus ataupun malah susah penurunan pendengaran. Terus tahu-tahu ada benjolan aja di sini. Nah, itu kita bisa curiga ke arah sana gitu. Oke. Berarti kita memang harus aware ya, Dok ya. Jangan Betul. Karena pernah nggak sih dok atau melihat atau mendengar pasien yang kayak gini, udahlah nggak usah tong dirasa cini gitu ya dok ya kalau di Sunda mah. Justru memang seharusnya sebaiknya kita itu memang pemeriksaan dini ya dok ya, deteksi dini supaya tidak terlambat. Nah nih dok, ngomongin yang tadi trias gejala itu, apakah biasanya itu ketiga gejala itu harus datang bersamaan atau dok kalau kemarin misalnya saya tuh pandangan mata tiba-tiba kabur, kalau sekarang enggak, sekarang tuh telinganya yang berdengung atau biasanya memang berjamaah gitu dok, barengan? Oke. Kalau untuk gejala yang dirasakan memang tidak dipastikan bahwa itu selalu bareng tiga-tiganya enggak. Jadi tadi saya sebutkan ya dari trias atau 3 gejala itu bisa
misalnya tidak barengan, jadi kadang-kadang simultan ya, mungkin mata dulu, mungkin mimisan dulu, tapi yang perlu kita perhatikan adalah kalau misalnya gejala yang dirasakan tuh lumayan lama, tapi nggak ada perubahan. Kan kadang-kadang kan dirasakan kayak biasa aja gitu, mimisan biasa aja gitu. Tapi kok kayak dimimisan lagi, apalagi kalau misalnya telinga berdengung nggak sembuh-sembuh ya, sudah berobat ke sini kok nggak sembuh-sembuh ya, gitu. Ya itu maksud saya yang mesti harus dikasih tahu ke pasien, ya kita harus aware sampai kita mendeteksi, oh ya ini bukan keganasan dari nasofaring. Oh. Gitu. Oke, baik. Nah dok, seandainya kita, amit-amit, seandainya ada salah satu pasien yang sudah terdeteksi mengalami gangguan, yang mengalami nasofaring itu, adakah terapi yang dapat menyembuhkan atau selama ini apakah pasiennya sembuh dok? Oke. Kalau untuk modalitas ataupun senjata kita untuk terapi atau tata laksana kalau ada pasien dengan keganasan nasofaring atau kanker nasofaring, jadi modalitas kita itu ada dua, ada radioterapi yang pertama, yang kedua adalah kemoterapi, gitu. Jadi dari hasil penelitian dan pengalaman yang pernah kita lakukan, untuk kasus-kasus dengan kanker nasofaring, apalagi kalau sudah terdeteksi dini, atau misalnya kita, ini deteksinya ternyata di dapatnya stadium awal gitu. Karena yang kita tahu kalau masih stadium 1, bahkan stadium 2 awal, itu kita terapi dengan radioterapi, responnya bagus. Gitu. Makanya kenapa sih kita harus mewanti-wanti kepada pasien, kalau udah terdeteksi dini, maka kita harus gimana caranya terapi ini terlaksana dengan komprehensif, maksudnya memang secara menyeluruh. Jadi pasien jangan sampai delay atau apa gitu. Dan dari hasil penelitian memang menyebutkan dari kita mendeteksi awal pasien datang sampai dengan terapi itu disebutkan kalau misalnya dilakukan selama kurang lebih 90 hari itu tingkat kesembuhannya itu bisa di atas 80%. Ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi memang stadium awal ya. Tapi kalau untuk stadium lanjut atau stadium 3-4 itu angka kesembuhannya memang bisa bagus, tapi tingkat kekambuhannya juga lumayan tinggi. Gitu. Makanya kita mengedukasi pasien kalau misalnya ketemu dengan pasien udah, ini Bapak, Ibu, mohon maaf nih misalnya Bapak mengalami atau menderita kanker nasofaring, udah stadium gini, memang biasanya kita edukasi informasikan ke pasien udah stadium berapa. Maka terapi yang kita lakukan seperti ini, dan harapannya nanti, jadi memang kalau untuk pasien-pasien keganasan, tidak hanya nasofaring, jadi memang long terapi, jadi terapinya lumayan panjang, maksud saya. Jadi meskipun sudah terapinya komplit gitu, dan dinyatakan sembuh, maka harapannya adalah tindak lanjut atau observasi atau pasien mesti kontrol terus gitu. Bahkan disebutkan ada 3-5 tahun setelah terapi selesai, itu harus rutin kontrol dengan terjadwal. Gitu. Oke, kemungkinan kambuh itu ya dok ya? Betul. Ya sebenarnya kan namanya keganasan atau kanker kan resikonya bisa 3. Salah satunya adalah kekambuhan. Yang kedua sebaran di mana bisa sebaran jauh atau sebaran di sekitarnya, ataupun bisa meluas kemana-mana. Itu sih resikonya kalau keganasan ya. Jadi tidak hanya nasofaring sebenarnya. Berarti kalau beresiko terjadinya komplikasi juga berarti dok ke organ tubuh yang lain berarti? Sebenarnya kalau komplikasi sih, kalau untuk penyakitnya sih nggak ada ya. Cuman maksud saya kalau namanya keganasan itu kan adanya resiko kekambuhan ya tadi. Terus sebaran jauh, kalau kita menyebut metastasis. Jadi tidak hanya bisa di nasofaring, itu juga bisa menyebar ke paru-paru, ke tulang, terus kemudian ke hati, ataupun ke organ lain. Nah, tapi yang paling banyak 3 itu sebenarnya. Oke. Mengerikan dok ya, tapi ya itulah ya, apapun itu yang kamu iya betul. Ya memang harus terapi ya dok ya, jangan menyerah berarti ya dok ya, harus terus kontrol, harus terus terapi. Tadi radioterapi dan juga kemoterapi ya dok ya. Betul. Karena saya juga punya mama mertua yang kanker dan sudah kemo, tapi ya akhirnya lah sudah tahu lah ya dok ya, beliau payudara. Dan jujur dok, kalau soal nasofaring ya itu ya,
masih nggak familiar. Karena Oke. yang familiar di kita, terutama di Indonesia itu kanker dompet sih dok. Biasanya Oh, ya itu. bukan tuh Itu kanker dompet kayaknya stadium akhir untuk warga Indonesia tetap sama kayaknya. sama Apalagi di ya dok. tanggal-tanggal tertentu kayaknya. Betul. Pertengahan menuju akhir bulan tuh udah itu Iya, stadium lewat ya dok ya. iya. Itu nggak ada batasnya stadiumnya kayaknya. Oh, nggak ada batasnya, betul sih dok. Dok, kita mau bacain pertanyaan ya dok ya. Kita hanya akan Oke. jawab beberapa aja karena ini banyak banget pertanyaannya. Kita pilih random dulu. Baik, di sini ada dari ID-nya Peter Pical atau gimana aku bacanya, Peter Pical. Maaf dok, mau nanya. Kalau misalnya hidung mampet karena polip, apakah sama dengan nasofaring ini? Oke. Eh, Sebenarnya sih beda ya, polip dengan nasofaring. Kalau polip ya pasti kalau kita udah mungkin ke arahnya ke jinak ya kalau polip itu. Tapi kalau nasofaring kan keganasan. Meskipun kita tahu yang polip itu ya bisa mengenai di beberapa organ, salah satunya di hidung sebenarnya. Mungkin bisa juga ketemu di daerah nasofaring, tapi emang bentuknya polip gitu. Tapi kalau polip itu jinak, kalau nasofaring itu ganas. Oke, jadi tapi belum tentu ya dok ya, tapi mungkin saja bisa terjadi berarti ya dok ya. Ya, kalau polip di nasofaring ya bisa saja. Tapi kalau emang kita udah mendeteksi namanya atau mendiagnosis karsinoma nasofaring atau keganasan nasofaring, ya itu temukan hasilnya ganas gitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya untuk Peter. Dan selanjutnya dok, dari Ingrid HN, izin bertanya dok, apakah dampak jangka panjang dari kanker nasofaring? Oke, kalau dampak jangka panjang ya resikonya kalau emang tidak dilakukan terapi ya memang resikonya bisa sampai resiko kematian ya. Karena emang dari hasil penelitian juga tingkat mortalitas pada pasien dengan karsinoma nasofaring juga lumayan tinggi. Dan yang kita tahu bahwa namanya keganasan di terapi pun kemungkinan peluang dia survival rate misalnya untuk angka kehidupannya pun sudah jauh berkurang gitu. Memang dari hasil penelitian memang menyebutkan kalau memang terapinya tidak komplit aja itu kurang dari 3 tahun gitu. Apalagi dengan terapi terapinya komplit kemudian dinyatakan bagus, itu survival rate-nya juga bisa ya 3 sampai 5 tahun kita menyebutkan. Ya resiko kambuhnya bisa ada lagi ataupun mungkin bisa ke arah sebarannya bisa lebih jauh daripada itu. Oke. Wow. Tapi kalau misalnya mungkin tadi pertanyaan mungkin jangka panjang terapi mungkin ya. Kalau jangka panjang terapi ya memang kita tahu bahwa tadi kan saya sebutkan terapinya memang ada salah satunya radioterapi, kemudian yang kedua ada kemoterapi ataupun bisa kombinasi dua-duanya. Ya tergantung stadiumnya gitu. Jadi kalau kita nyebutnya kemoterapi dan radioterapi bisa dipakai dua-duanya ataupun salah satu yang dipakai. Nah, kalau untuk efek jangka panjang ya memang pakai salah satu terapi aja, misalnya radioterapi itu efeknya lumayan tinggi juga. Ya bisa sariawan, kemudian kaku leher ataupun bisa sampai iritasi kulit di daerah lehernya gitu. Kemudian untuk kemoterapi yang kita tahu mungkin mungkin tadi pengalaman ibu mertua ya, efek sampingnya salah satu bisa mual muntah, kemudian penurunan berat badan, ya rambut rontok dan macam-macam. Iya, betul. Ya salah satunya itu. Jadi kalau efek jangka panjang ya kembali lagi kalau sudah dilakukan terapi ya mungkin akan kualitas hidupnya mungkin berpengaruh salah satunya gitu. Oke. Ngeri ya dok ya kalau ngomongin penyakit tuh ya. Ya. Aku sampai benar-benar merinding. Kebetulan kita ngomongnya keganasan. Keganasan iya dok. Iya. Aku kalau ganasnya subang sih tenanaun dok ya. Ganas gitu ya dok ya. Dok, kita bacain satu lagi di Instagram, terus kita beralih dulu ke WhatsApp ya dok ya. Okay. Ada dari Arif Rizal, saya Arif dari Kalimantan. Pada pasien dengan penyakit kanker nasofaring ini, apakah setelah dilakukan terapi sinar dan kemo akan bisa kambuh kembali? Jika bisa, bagaimana cara mencegahnya? Sebenarnya udah tadi dokter sampaikan sih ya dok ya. Oke. Ya sebenarnya kambuh lagi bisa. Nah mungkin yang perlu kita sampaikan ke pasien ya emang seharusnya kalau namanya pencegahan kan di awal ya di awal gitu ya sebelum terjadi. Tapi tetap kita memberikan informasi atau edukasi ke pasien
Kalau untuk pencegahan memang salah satunya mungkin jangan mengkonsumsi yang makanan atau minuman yang banyak pengawet, salah satunya itu. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian yang menyebutkan yang olahan makanan yang dari bakar-bakaran juga salah satunya bisa menyebabkan ke arah kekambuhan. Terus yang ketiga, yang mungkin penggunaan kalau kalau di luar ada yang menyebutkan temuan penelitian di salah satunya di Cina gitu, biasanya penggunaan chopsticks atau kita sumpit ya. Oh iya. Nah itu juga bisa dari sana. Yang keempat adalah yang mungkin tadi kalau bahan makanan yang diawetkan ini bahannya, kalau ini ada yang makanan yang suka diawetkan, mungkin ya ikan asin, karena di sana ada mengandung nitrosamin salah satunya yang bisa salah satu dari faktor risiko terjadinya kanker nasofaring gitu. Itu sih yang biasanya kita anjurkan ke pasien gitu. Atau penggunaan obat nyamuk bakar ya kalau misalnya sebelum. Tapi kalau ya kembali lagi kalau misalnya udah terdiagnosis kanker nasofaring, ya sebenarnya sih namanya sel ganas ya risiko kambuhnya pasti ada gitu. Jadi meskipun tanpa itu pun ya resikonya tetap ada, tapi gimana caranya kita jangan sampai kekambuhannya itu lebih cepat dibandingkan kalau misalnya kita nggak ada sifat preventif atau pencegahan gitu. Oke. Kita bacain dulu pertanyaan di WhatsApp nih dok. Ada dari Rara dok di 08112101029. Dok katanya apakah ketika melakukan biopsi dok, pas ada benjolan di leher itu akan terdeteksi kalau misalnya terkena KNF? Oke. Ya kalau kita melakukan biopsi, kalau biopsi itu kan sebenarnya kita mengambil sampel, kita mengambil jaringan bagian tumornya gitu ya. Ya tadi kalau memang ya kalau bicara pengambilan sampel harusnya kita di mana, di origin, maksudnya primernya di mana. Jadi kalau misalnya kita biopsi harus ngambil biopsinya dari nasofaring. Kalau memang kita curigai nasofaring, bukan mengambil dari organ bukan yang nasofaring, betul. Karena kadang-kadang kalau misalnya ya mohon maaf ada beberapa teman sejawat yang mungkin bisa melakukan biopsi di tempat di mana benjolannya ada, ya hasilnya juga pasti akan kemungkinan besar hasilnya adalah sebaran hasilnya keganasan. Jadi kita tugas kita sebagai ya kebetulan dokter THT terus mencari tahu sumbernya dari mana gitu. Dan salah satunya adalah nasofaring. Jadi idealnya biopsinya di nasofaring. Oke. Berarti dimasukin alat ke ini betul, berarti? Betul. Kita ya sekarang pakai endoskopi ya. Maksudnya kalau bahasa awam mungkin teropong gitu. Ada alat yang dimasukkan ke rongga hidung. Kita mengevaluasi, mendeteksi di daerah nasofaringnya ada suatu kecurigaan keganasan atau tumor atau benjolan nggak di sana. Nah itu yang kita ambil. Oke dok. Pertanyaannya lagi dok, apakah ada rentan usianya nggak sih dok? Atau biasanya kebiasaan atau pasien yang terbanyaknya ini biasanya di rentan usia berapa ke berapa gitu dok? Oke. Dari hasil penelitian mungkin beragam ya, tapi kalau dibicara range-nya itu sekitar 45 sampai 45 ke atas. Jadi kalau dari hasil penelitian yang kita lakukan terakhir di RSAS itu dari 45 sampai 55 tahun. Itu yang paling tinggi. Ya, terutama di daerah Jawa Barat gitu. Tapi kalau dari hasil penelitian memang di atas 40 tahun bahkan sampai 60 tahun. 40 sampai 60 tahun. Nah, sebenarnya itu range yang terbanyak. Tapi dengan perkembangan terakhir sebenarnya di kita juga lumayan banyak juga, lumayan meningkat lah angka kejadiannya pada pasien-pasien usia dini sebenarnya. Di atas 10 tahun. Saya pernah menemukan usia 11 tahun sudah kanker nasofaring gitu. Jadi sekarang udah lumayan meningkat juga pasien-pasien kanker nasofaring di usia dini, usia pada anak-anak gitu. Dan biasanya kalau udah ketemu gitu prognosis atau angka kesembuhannya juga lumayan rendah sih. Ngeri ya. Dok, sebelum kita mengakhiri, kita satu pertanyaan lagi ya dok ya. Karena nggak terasa loh dok, kita ngobrol udah 30 menit. Pengennya sih ngobrolnya 3 jam ya dok ya. Dok, satu lagi pertanyaan pamungkas nih dok, dari Fadil Firman. Dok, kalau Pape
vape gitu ya. Apakah beresiko menyebabkan kanker nasofaring? Mungkin karena tadi merokok ya dok ya, menjadi salah satu penyebab. Nah kalau vape sendiri gimana dok? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan menarik ya, yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat juga, misalnya untuk kita dokter THT gitu. Sebenarnya kalau yang namanya vape, ya tetap aja sebenarnya itu kan ada kandungan yang, ya memang kalau dibilang nggak ada nikotinnya, tapi tetap aja namanya asap, ya tetap aja sebenarnya sih. Dan jujur aja saya masih belum menemukan secara pasti ataupun penelitian menyebutkan bahwa vape itu tidak berpengaruh ke nasofaring sebenarnya, tapi tetap aja resikonya tetap ada gitu. Kalau saya sih tetap aja menyarankan, kalau nanya ke dokter boleh nggak nge-vape, ya tetap aja nggak boleh. Nggak boleh. Kalau saya betul. Asap aja udah banyak, asap polusi, asap ya betul segala macam, jadi jangan ditambah-tambahin asap berarti ya dok ya. Betul, saya setuju kalau itu. Ya meskipun kita tahu kan itu hanya salah satu faktor resiko ya yang bisa menyebabkan ke arah sana. Ya di samping juga genetik, maksudnya memang faktor genetik juga sangat berpengaruh, faktor infeksi kalau kita nyebutnya Epstein-Barr virus itu berpengaruh, ya faktor pola makan tadi yang menyebutkan ada penelitian yang tadi saya bilang masalah nitrosamin, ikan asin, penggunaan obat nyamuk bakar dan macam-macam juga bisa jadi salah satu faktornya sebenarnya. Oke, obat nyamuk bakar berarti memang harus PR nih dok, karena di rumah saya juga banyak nyamuk. Oke baik dokter, ternyata sudah 32 menit nih kita ngobrol-ngobrol dok. Sebagai closing statement dok, boleh dong mengajak semua penonton yang ada di sini atau Tentuners yang ada di rumah untuk lebih aware dengan nasofaring. Oke. Ya, kalau untuk para pemirsa Tentuners, ya sekali lagi ya marilah kita bersama-sama menjaga, ya misalnya aware dengan kesehatan kita sendiri, kesehatan masing-masing, dan memang semakin perkembangan sekarang itu waktu ke waktu ya faktor keganasan itu salah satu yang paling kita sering temukan gitu. Jadi alangkah baiknya aware yang masalah tadi tentang kanker nasofaring, ada 3 gejala awal dengan gejala yang lain. Ya alangkah baiknya kalau memang sudah ada merasakan keluhan itu lebih baik diperiksa ke petugas kesehatan. Tuh. Ya harapannya sih bisa deteksi dini, maka angka kesembuhan juga lumayan tinggi. Oke, baik. Terima kasih untuk Dr. Ifik Budian Nazar. Ya, terima kasih Mutia. Saya manggilnya apa? Mutiara atau Mutia? Mutiara. Oke. Sayang ya dok ya, takut baper. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Ifik. Oke, terima kasih. Profesor SH support program Sikat. Dokter, saya juga pamit dan terima kasih. Saya izin pamit. Oke. Tentuners yang ada di rumah, kita masih akan melanjutkan Sikat sampai jam 6 sore. Jangan kemana-mana, tetap di 102,9 MDK Radio yang You Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.